digital ini pasti bentuknya adalah sebenarnya sesimpel sebuah kode Kode. atau program gitu kan. Cuman memang program ini karena untuk membuat program ini memang tidak gampang, jadi program ini memiliki, value tersendiri gitu. Kripto kan banyak Mas, Iya. bahkan sebenarnya di luar sana ada ribuan proyek atau ribuan koin atau token gitu ya. Cuman memang kalau kita berbicara yang, paling banyak diketahui misalkan Bitcoin dan Ethereum gitu. Semakin besar, volume transaksi atau semakin besar nilai kapitalisasi market, eee, kapitalisasi pasarnya gitu ya, biasanya volatilitasnya akan lebih terjaga. Halo Sobat Tech, balik lagi di podcast Tech Talk. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik mengenai aset digital. Seperti diketahui nih, para milenial saat ini, apalagi yang digital savvy, itu sudah mulai shifting untuk melakukan investasi dari investasi biasa ke investasi digital. Nah, kan nggak semua orang ya terlalu paham mengenai aset digital. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas soal aset digital, tapi nggak sendirian nih. Soalnya kita sudah ditemani oleh Mas Faizal Abdillah selaku Senior Product Manager dari Ajaib Crypto. Apa kabar Mas? Baik baik Mas Iya, Chandra. terima kasih loh udah mau mampir ke podcast kita. Ya, terima kasih juga udah mengundang kami Mas. Iya. Ya. Mas, nah sebelum masuk ke topik utama nih Mas, Ya. saya mau bertanya dulu nih. Bisa nggak sih Mas Faizal menjelaskan sedikit lah apa sih Ajaib Crypto itu? Soalnya kan ya ini masih tergolong sebagai platform baru ya, Ya, kan belum betul. banyak juga masyarakat Indonesia yang tahu. Nah, bisa nggak dijelasin sedikit itu Ya, Mas? baik Mas. Oke, jadi, Ajaib Crypto ini memang, bagian dari Ajaib Group ya Mas ya, yang mana kita baru rilis atau launching itu di tengah tahun 2022 Mhm. dan mana, Ajaib Crypto ini sebenarnya adalah sebuah platform yang ditujukan untuk para, millennials atau, investor muda, yang ingin merasakan pengalaman, investasi ataupun trading kripto dengan nyaman dan bebas hambatan sebenarnya Mas. Jadi makanya fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Ajaib Crypto ini pun juga kita desain atau kita, apa namanya, kita buat untuk mengatasi, apa namanya, kebutuhan dari para investor muda ini Mas, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal ya marketplace ya, Ya, ini untuk kripto ya. betul. Kan biasanya kan platform lain tuh menyediakan beberapa fitur. Ya. Nah, di Ajaib Crypto itu sendiri apa sih yang fitur-fitur gitu yang membedakan antara Ajaib Crypto dengan platform yang lainnya, Mas? Oke, baik. Jadi ya benar banget Mas, tadi, sempat saya sampaikan bahwa memang aplikasi Ajaib Crypto ini memang ditujukan ya untuk Mhm. para investor muda atau trader muda gitu. Dan makanya dari situ fitur-fitur yang kita bangun pun atau yang kita buat pun juga memang dikhususkan untuk mereka. Nah, ada beberapa fitur Mas, misalkan kalau, Mas Chandra sendiri buka di aplikasi itu ada advance charting gitu. Jadi, Mhm. para pelanggan kita sebutnya ya, itu bisa apa namanya, melakukan analisa teknikal gitu dengan menganalisa menggunakan, candlestick. Kemudian ada fitur yang, lumayan powerful juga yaitu stop loss take profit, Mas. Mmm. Jadi, ketika pelanggan melakukan order beli kripto misalkan, itu bisa langsung sekalian di-set, strategi untuk take profit di harga berapa ataupun stop loss di harga berapa. Jadi nanti akan running secara otomatis. Sama ada beberapa, fitur-fitur tambahan lainnya misalkan seperti berita, jadi teman-teman bisa terus terupdate gitu ya dengan kondisi market karena kan kripto Iya. jalan 24 jam nih. Betul Jadi betul betul. sangat penting untuk kita selalu updated dengan kondisi, market, jadi bisa kita, untuk bisa kita mengelola risiko ataupun untuk mendapatkan, potensi nih kalau tiba-tiba ada berita positif atau apa gitu. Dan ada beberapa fitur lainnya sih Mas yang memang kita desain untuk, apa namanya, eee, itu mendukung para investor muda. Selain itu dari sisi, apa namanya, daftar aset kripto yang kita tawarkan pun juga sudah, berizin atau sudah mendapatkan izin dari, regulator dalam hal ini adalah Bapepti. Jadi, harapannya karena kita, apa, atau menawarkan aset kripto yang sudah memiliki izin, otomatis juga itu akan meningkatkan perlindungan untuk para pelanggan kami juga, gitu. Berarti artinya, para yang mau trading lah Iya, istilahnya ya kan, berarti aman ya, Mas, ya kalau misalnya di Ajaib Crypto? yes, betul. Oke. Kalau ngomongin soal keamanan juga, kita, apa namanya, dari sisi penyimpanan aset pun, aset Mhm. dari pelanggan kami pun juga sudah menggunakan teknologi dengan standar, terbaik lah, Mas. Jadi, baik itu dari sisi keamanannya maupun dari sisi,
apa namanya, sistemnya itu sendiri sih. Jadi, dan harapannya sih, dari sisi pengalaman trading juga mudah digunakan oleh pelanggan, tapi dari sisi keamanan, asetnya pun juga, kita, menjadi prioritas juga sih, Oke. gitu. Mas, kan aset digital itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Mhm, Bahkan kayaknya aset digital itu udah dimulai dari tahun 90-an ya, gitu. Apa sih sebenarnya yang mendasar nih ya, menjadi perbedaan antara aset digital dan aset konvensional, Mas? oke. Ya, jadi bener banget sih, Mas, obrolan atau apa namanya ya, diskusi mengenai, aset digital ini memang sudah mulai muncul sejak 90-an gitu. Mmm, Eee, Waktu itu udah ada sempat beberapa buku yang menawarkan atau menjelaskan konsep, sebatas konsep ya, mengenai aset digital. Dan mulai tahun akhir 90-an sampai 2000-an itu sudah sebenarnya udah muncul beberapa project, khususnya yang berkaitan dengan, kripto atau blockchain mhm, waktu itu. Nah, cuman memang, dari 2000-an ada beberapa nama project lah, cuman memang nggak bisa dibilang nggak berhasil, nggak lanjut, dan baru berhasil itu, project pertama yang berhasil sampai sekarang dan masih berlanjut adalah mhm. Bitcoin, project Bitcoin yang diinisiasi sekitar akhir tahun 2009 gitu. Nah, kemudian mungkin, sebelum melanjutkan itu kita mungkin perlu tahu dulu kali ya, sebenarnya bedanya apa sih ya, Iya betul. apa namanya, aset digital sama aset konvensional mungkin. Ya kalau kita lihat dari sisi katanya sendiri kan ada 2 Mas, aset Mhm, dan digital gitu. Aset sendiri mengacu pada sebuah barang atau benda apapun itu yang memiliki value. Kalau barang itu mhm, nggak punya value, kita nggak bisa sebut sebagai aset gitu kan. betul. Contoh Mmm, aset properti, aset aset apa ya namanya, aset, eee, macam-macam lah, yang intinya memiliki value dan value ini biasanya tolak ukurnya adalah, value dalam bentuk ekonomi. Jadi bisa dinilai dalam bentuk, ekonomi lah, memiliki harga gitu. Nah, aset digital, digital ini ya sebenarnya apapun benda yang tadi berbentuk aset tadi, tapi bentuk bentuk ataupun metode penyimpanannya itu dilakukan menggunakan sarana digital gitu. Jadi secara umum biasanya aset digital ini memang tidak terlihat bentuk fisiknya, oke. jadi bisanya ya kalau mungkin teman-teman, dari tech udah paham lah ya. Jadi, aset digital ini pasti bentuknya adalah sebenarnya sesimpel sebuah kode Kode. atau program gitu kan. Cuman memang program ini karena untuk membuat program ini memang tidak gampang, jadi program ini memiliki, value tersendiri gitu. Jadi, bisa memiliki value seperti tadi contohnya Bitcoin gitu kan, sebagai Mhm. aset digital yang, bisa dibilang yang paling besar saat ini. Banyak orang yang percaya bahwa Bitcoin ini memiliki value, makanya sampai sekarang pun bisa dibilang nilainya dari tahun ke tahun masih, terus meningkat, Mas, Gitu. gitu. Nah, kalau ngomongin soal nilai ya, nilai dari, cryptocurrency itu sendiri, Ya, sebenarnya apa sih yang paling, apa ya, memberikan dampak gitu terhadap kenaikan atau keturunan dari nilai cryptocurrency itu sih, Mas? oke. Jadi, kripto itu kan banyak ya, Mas, Mhm, kripto, koin atau token itu kan banyak. Cuman memang kalau kita melihat di pasar, mana yang paling mempengaruhi harga kenaikan atau penurunan kripto itu adalah kita lihat dari, market capitalization-nya. Market capitalization itu intinya adalah seberapa besar, seberapa banyak koin atau kripto itu beredar di market dan seberapa besar nilainya. Jadi, jumlah koinnya dikalikan dengan nilai pasar itu berapa. Nah, sampai sejauh ini memang yang, berkontribusi paling besar terhadap market kripto secara keseluruhan itu adalah Bitcoin. Ya oke. mungkin ada beberapa Mhm, alasan kali ya, salah satu alasannya ya memang Bitcoin ini memang salah satu project kripto yang pertama yang masih lanjut, masih eksis sampai dengan sekarang, karena dari tahun 2010 sampai sekarang. Yang kedua juga memang Bitcoin ini secara adopsi juga, bisa dibilang, salah satu yang, adopsinya paling luas gitu. Bahkan ada mhm, sebuah negara juga yang sudah mengimplementasikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah gitu. Nah, tapi selain Bitcoin juga sebenarnya ada jenis-jenis aset kripto lainnya yang memang turut berkontribusi atau, memiliki pengaruh yang cukup besar juga. mhm, Misalkan kayak Ethereum atau ETH yang merupakan salah satu blockchain yang support, apa namanya, smart contract yang mhm. pertama kali, apa namanya, berdiri juga. Kemudian ada BNB, atau Binance Smart Chain dan seterusnya sih, Mas. Cuman biasanya 3 ini yang, paling berkontribusi gitu. Nah, kan kalau kita berbicara soal aset kripto ya kan, Mhm, ya tadi juga udah disebutin kalau nilainya tuh naik turun naik turun. Nah, ya, terus sedangkan kalau
aset yang konvensional misalnya kayak tanah atau properti itu kan hampir bisa dipastikan nilainya dari tahun ke tahun itu selalu naik. Ya. Tapi apa sih yang membuat pada akhirnya tuh aset digital itu lebih digemari gitu dibandingkan dengan aset yang konvensional sih, Mas? Oke. Eh, Mungkin kita balik ke perbedaannya lagi ya antara aset digital dan konvensional, bahwa perbedaan yang paling utama adalah dari sisi bentuknya. Di mana aset digital adalah bentuknya bisa dibilang tidak ada bentuk fisiknya dan hanya berupa ya digital dalam dalam ranah digital aja. Sementara kalau fisik ya ada bentuknya fisik. So dari situ sebenarnya menimbulkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis ini. Misalkan aset digital, kelebihannya apa sih dengan kita memiliki aset yang tidak berwujud atau tidak berwujud fisik maksudnya? Kelebihan pertama adalah biasanya bisa ditransaksikan tanpa terbatas ruang dan waktu, Mas. Oke. Contoh ruang dan waktu, misalkan kita punya aset emas. Aset fisik emas ya, Iya. atau aset properti lah. Iya. Ya properti itu hanya bisa kita jual ke orang-orang yang mungkin deket atau punya akses. Misalnya saya punya rumah di daerah sini, ya kita hanya bisa menjual orang yang memang pengen punya rumah di situ misalkan. Oke. Jadi memang ada batasan tempat gitu. Tapi kalau aset digital, ya kita bisa jual ke siapapun orang yang ada di dunia ini. Karena kan kita hubungannya lewat internet, Mas. Jadi transaksi dari aset digital ini tidak terbatas di suatu wilayah tertentu atau di sebuah negara tertentu. Makanya terkenalnya istilahnya adalah cross border gitu. Jadi transaksi yang terjadi bisa lintas negara. Yang kedua, saya tadi ngomong soal waktu. Nah, waktu itu karena kalau misalkan aset-aset konvensional itu biasanya berbentuk fisik atau paper, kita tidak bisa melakukan atau biasanya tidak bisa melakukan transaksi itu di jam-jam selain jam kerja misalkan. Iya. Misalkan kita mau investasi saham, ya kita hanya bisa investasi saham di waktu-waktu tertentu saja gitu kan. Nah kalau khususnya aset digital atau kripto, karena dia bentuknya digital, tidak ada proses manual yang terjadi, maka bisa transaksinya dilakukan secara 24 jam gitu. Nah itu dari sisi bentuk fisiknya. Tapi kalau kita balik lagi ke aset digital, kelebihan lainnya adalah terutama untuk kripto ya Mas. Jadi untuk kripto ini selain bisa untuk diinvestasikan juga bisa digunakan sebagai ada utilitas lainnya gitu Mas. Misalkan bisa digunakan untuk staking gitu. Staking itu berarti kan kita punya kripto misalkan, terus kita kita setorkan gitu atau kita stakingkan, nanti kita akan semacam dapat reward atau imbalan. Nah, yang kedua bisa juga digunakan sebagai utilitas atau memiliki fungsi tertentu, biasanya kayak dalam bentuk item game, NFT biasanya kan. Kan salah satu bentuk dari aset digital itu kan ada NFT. betul. Nah, NFT ini bisa dipakai juga macam-macam fungsinya Mas. Ada bisa untuk digunakan untuk industri musik, tapi yang paling umum adalah biasanya digunakan untuk industri game. Ya? Kayak item-item yang ada di dalam game itu juga diregistrasikan sebagai NFT, sehingga kepemilikan dari item misalkan skin atau armor atau senjata apapun di dalam game itu bisa divalidasi bahwa itu adalah aset yang memang tercatat di dalam sebuah blockchain gitu. Kalau berbicara soal ini ya, kalau misalnya investasi konvensional, Ya. kayak tanah, emas, itu kan kita tahu sebagai limited resource kan ya. Ya, betul. Kalau aset digital, terutama kripto, itu kan cara mendapatkannya juga ditambang kan, di mining kan. Betul. Nah, itu ada batasnya nggak sih atau benar-benar infinite gitu, nggak ada batasnya gitu Mas? Oke. Kalau kita berbicara mengenai kripto sendiri sih Mas, memang setiap kripto kan banyak Mas, bahkan sebenarnya di luar sana ada ribuan proyek atau ribuan koin atau token gitu ya. Cuman memang kalau kita berbicara yang paling banyak diketahui misalkan Bitcoin dan Ethereum gitu. Benar tadi, misalkan untuk Bitcoin memang cara untuk menciptakan sebuah Bitcoin baru, itu kan memang harus ditambang gitu. Dan Bitcoin pun sendiri juga jumlahnya sebenarnya terbatas juga Mas. Oh, Jadi terbatas. betul, jadi secara desain program dari blockchain-nya Bitcoin itu adalah maksimum Bitcoin yang bisa diproduksi atau yang bisa ditambang itu hanya 21 juta koin. Nah, makanya semakin ke sini atau semakin menuju masa depan gitu, jumlah Bitcoin yang masih tersedia dan masih bisa diproduksi akan semakin kecil. Dan teorinya
karena itu kan artinya supply-nya semakin ke sini akan semakin sedikit ya, Mas. Artinya, secara teori kalau supply-nya semakin dikit, kemudian permintaan dari market itu masih banyak orang yang ingin memiliki Bitcoin, seharusnya secara teori, secara jangka panjang harga Bitcoin akan naik. Karena, ya rumus ekonomi aja lah, supply-nya tetap, tapi permintaan, kemungkinan akan naik terus. Walaupun nggak dijamin sih, bisa jadi suatu saat nanti, orang sudah tidak tertarik dengan Bitcoin bisa aja. Cuman teorinya yang dipercaya sama komunitas, kripto seperti itu, gitu. Cuman memang ada beberapa project kripto lain yang, tidak terbatas, jumlah kriptonya. Jadi, kripto itu bisa di-generate atau diciptakan secara terus-menerus, sampai tidak terbatas. Cuman biasanya untuk kripto-kripto yang memiliki mekanisme unlimited ini, mereka juga ada tambahan mekanisme namanya burning, Mas. Burning itu adalah sebuah mekanisme untuk mengurangi supply atau jumlah koin yang beredar. Jadi harapannya walaupun secara jumlah kripto ini bertambah terus unlimited, tapi ada mekanisme lain yang seolah-olah tuh mengurangi atau membakar, kripto-kripto yang sudah beredar itu, jadi supply-nya nggak terlalu banyak. Artinya harganya juga bisa dipertahankan sih, Mas. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, misalnya saya tertarik nih buat punya aset kripto Ya. gitu kan. Nah, saya beli nih di Ajaib Kripto. Mhm. Nah, si mata uang kripto ini sebenarnya di Indonesia itu udah bisa dipergunakan buat sebagai alat mata uang yang sah belum sih sama pemerintah gitu. Soalnya kan kadang-kadang juga kita kayak wah ya gue istilahnya nabung tapi kan satu saat gue butuh pengen beli apapun gitu, bisa nggak gitu untuk Ya. dijadikan mata uang gitu yang sah? Oke. Mungkin sebelum ke sana, kita perlu tahu juga mungkin, situasi, regulasi di seputar dunia kripto gitu kan, di mana memang bukan hampir, di seluruh dunia ini memang bisa dibilang, kripto ini masih belum secara regulasi itu framework-nya masih belum, eee, belum jelas, belum 100%, saklek gitu. Jadi ada beberapa negara yang menganggap kripto itu sebagai, alat pembayaran, ada negara lain yang bisa menganggap sebagai, sebatas aset dan macam-macam. Masih berbeda secara definisinya gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang, regulasinya menurut saya sudah cukup jelas bahwa, eee eee, untuk saat ini kripto di Indonesia itu, aset kripto itu dianggap sebagai aset digital. Jadi secara regulasi belum bisa digunakan untuk, pembayaran karena memang, secara undang-undang pembayaran yang sah di Indonesia harus dilakukan dengan rupiah gitu kan. Dan, oleh sebab itu makanya untuk saat ini, berdasarkan regulasi yang ada, yang dikeluarkan oleh Bapepti juga, bahwa kripto ini, dianggap sebagai aset atau komoditas, digital. Mungkin analoginya sama seperti emas kali ya, Mas, ya. Emas kan mungkin tidak bisa dipakai untuk kita jual beli atau transaksi gitu pembayaran, tapi itu dianggap sebagai aset gitu. Aset yang memiliki nilai dan aset yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan gitu sih, Mas. Oke. Kalau misalnya nih ada teman-teman tech di rumah nih ya, Mhm. kalau misal mereka tertarik nih, Ya. pengen cobalah aset kripto. Ada nggak sih istilah-istilah dalam dunia kripto itu yang harus diketahui dulu sebelum pada akhirnya mereka tuh terjun ke dunia kripto gitu? Oke. Sebenarnya memang kripto itu, terutama teman-teman komunitas kripto itu memang paling terkenal menciptakan istilah-istilah baru, Mas, gitu. Oh Jadi gitu. mungkin per hari ini, per detik ini mungkin bisa jadi ada satu istilah baru yang muncul di luaran sana yang mungkin saya juga belum tahu. Cuman yang pasti kalau untuk teman-teman, atau masyarakat yang baru pertama kali atau baru terjun ke dunia kripto, baik itu untuk investasi ataupun belajar dan lain-lain, memang ada satu istilah yang wajib dan harus dijalankan oleh semua orang, yaitu istilahnya DYOR, Mas. DYOR atau do your own research. Jadi ini adalah ibaratnya kata pamungkas yang harus dimiliki oleh semua orang yang memang baru masuk ke kripto. Jadi kunci dari keberhasilan, kita gitu ya, ketika masuk ke dunia kripto adalah research sebenarnya. Dan research-nya itu research yang kita lakukan sendiri, bukan research yang kita dengar bukan kita mendengar kata orang. Karena kripto ini, karena masih baru juga ya, Mas, ya. Betul. Ya bisa dibilang masih banyak masyarakat yang nggak paham dan takutnya kalau cuman hanya sekedar ikut-ikutan orang itu malah kita jadi, rugilah atau kehilangan aset dan seterusnya. Makanya, istilah pertama yang harus dikenal adalah do your own research, lakukan research secara mandiri dan,
eee, lakukan riset dengan cara membandingkan dari berbagai sumber atau Sumber. media. Karena, ya itu tadi, karena kan kita ketika belajar kita nggak pernah tahu nih sumber yang kita pakai benar atau enggak, makanya dengan cara membandingkan dengan, sumber yang lain bisa jadi, akan lebih valid gitu. Nah itu tadi Dior, yaitu untuk, riset sendiri secara mandiri. Kemudian istilah lain mungkin, yang cukup umum gitu ya kalau di kripto itu adalah ada mining dan staking, itu yang paling umum ya. Selain tadi kalau ada trading, itu ada mining dan staking. Mining itu apa sih, staking itu apa? Itu sebenarnya adalah berawal dari cara kerja sebuah blockchain. Jadi kalau kripto itu kan sebenarnya hanya sebatas, apa ya, kripto itu adalah produk dari blockchain. Blockchain itu adalah seperti, buku yang mencatat transaksi. Nah, transaksi yang terjadi itu adalah menggunakan kripto. Misalkan saya nih, mau transfer, saya punya Bitcoin, saya transfer ke Mas Chandra gitu. Eee, Barang yang saya transfer itu bentuknya kripto. Tapi kripto ini, proses transfer ini itu dicatat di dalam sebuah blockchain. Oke. Nah, untuk blockchain ini bisa berjalan itu diperlukan sebuah mekanisme untuk, menjaga security-nya, Mas. Untuk menjaga agar blockchain ini tidak, compromise atau tidak, apa namanya ya, tetap berjalan dengan semestinya. Nah, ada 2 mekanisme untuk menjalankan sebuah blockchain, yaitu mekanisme proof of work, POW, sama proof of stake, POS. Nah, proof of work ini adalah cara kerjanya dengan, setiap orang yang pengen ikut mengamankan sebuah jaringan blockchain, maka dia harus menyediakan sebuah device atau beberapa device yang memiliki daya komputasi, computing power, yang nantinya itu komputer ini akan bertugas untuk seolah-olah menambang di dalam jaringan blockchain itu. Nah, hasil dari menambang tadi itu akan mendapatkan imbalan dalam bentuk Bitcoin. Nah, makanya tadi balik lagi, ke awal, mining itu adalah proses untuk mengamankan atau memvalidasi transaksi yang terjadi di, sebuah blockchain yang menggunakan mekanisme proof of work gitu. Nah, yang kedua staking. Staking itu adalah, berasal dari blockchain yang menggunakan mekanisme proof of stake. Proof of stake itu bedanya dengan yang proof of work tadi adalah ketika saya misalkan pengen menjadi validator atau pengen menjadi bagian dari jaringan sebuah blockchain proof of stake, saya pertama memang harus menyiapkan, device dengan segala computing power-nya, tapi saya juga harus mengeluarkan modal di awal yang saya gunakan sebagai jaminan. Jadi jaminan itu atau bahasa Inggrisnya stake lah gitu. Nah, jaminan ini akan saya setorkan ke sebuah blockchain itu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu saya berbuat malicious atau berbuat tidak memenuhi aturan dari blockchain itu, maka jaminan yang saya setorkan tadi itu bisa jadi diambil atau di-slashing istilahnya. Slashing itu kayak disita lah jaminannya gitu. Nah, makanya tapi kalau selama saya berbuat baik atau saya menjalankan peran saya sebagai validator dengan semestinya, maka saya akan mendapatkan reward dalam bentuk, staking reward tadi. Jadi saya misalkan tadi setor berapa, koin sebagai jaminan, nanti saya juga akan dapat semacam, pendapatan dari situ, karena saya sudah turut ikut mengamankan sebuah, blockchain. Jadi tadi ya masih ada Dior, ada mining, ada staking, apalagi ya, kurang lebih sih itu sih Mas, kalau untuk secara garis besarnya sih gitu. Kalau di Ajaib Kripto nih Mas, saat ini tuh udah ada berapa sih cryptocurrency yang sudah terdaftar, dan di Indonesia itu sebenarnya ada nggak sih lembaga yang memvalidasi kalau sebuah token ya, token dari kripto ini tuh tervalidasi atau enggak gitu Mas? Oke. Tadi, sempat disebut ada token sama kripto kali ini. Jadi mungkin biar, kita clear juga. Mungkin lebih umum tuh kita pakai istilahnya koin atau token, Mas. Jadi kalau kripto itu lebih mengacu pada, lebih umum gitu. Cuman kalau kita breakdown lagi itu sebenarnya ada istilah koin dan token. Bedanya koin itu adalah sebuah kripto yang, melekat atau menjadi, yang melekat pada sebuah blockchain. Jadi ada blockchain sama ada kriptonya, Mas. Contohnya, Bitcoin. Oke lah, kalau Bitcoin mungkin agak susah, mungkin Ethereum, Mas. Ethereum. Jadi Ethereum itu nama blockchain-nya sebenarnya adalah Ethereum, tapi nama koinnya itu bukan Ethereum, Mas. Nama koinnya adalah Ether.
Nah, jadi sebenarnya antara blockchain-nya dan koinnya itu berbeda. Oke. Nah, kalau Ethereum kita bisa sebut sebagai koin karena blockchain-nya Ethereum itu memang mata uang resminya itu menggunakan Ether. Ether, Nah, ya. tapi di dalam blockchain Ethereum itu sendiri sebenarnya ada koin-koin lain yang dibuat di dalam blockchain-nya Ethereum. Nah, koin selain Ether ini kita sebutnya sebagai token. Token. Jadi token itu secara definisi adalah koin yang dibangun pada blockchain yang sudah ada. Sementara kalau Ether itu dibangun bersamaan dengan blockchain-nya. Jadi satu pasang gitu. Nah, balik lagi tadi apakah di Indonesia apakah ada lembaga gitu ya yang melakukan penilaian mungkin ya terhadap koin ataupun token gitu. Ada Mas, yaitu ya regulator aset kripto ini yaitu dalam hal ini adalah Bapepti. Jadi memang Bapepti ini turut apa namanya turut apa namanya melakukan penilaian kira-kira project atau jenis aset kripto mana yang layak untuk atau diperbolehkan untuk diperdagangkan di market Indonesia gitu. Dan setahu saya apa namanya baru beberapa bulan yang lalu dari Bapepti juga sudah mengumumkan atau mengeluarkan regulasi yang terbaru di mana saat ini kurang lebih ada sekitar 501 koin ataupun token yang boleh diperdagangkan di market Indonesia gitu. Kurang lebih gitu sih Mas tadi. Kalau jumlah mata uang yang di Ajaibnya. di ajaibnya berapa? Kalau untuk yang di ajaibnya kita kurang lebih ada sekitar 80-an koin Mas dan apa namanya ya 80-an koin ini memang ya sebenarnya berasal dari 500 koin yang memang sudah diizinkan oleh Bapepti gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman tech ada yang mau mulai menggunakan ajaib kripto nih, apa sih keunggulan dan kerugian saat mereka tuh menginvestasikan uang mereka di ranah ini? Dan kalau boleh nih menyarankan teman-teman tech di rumah itu enaknya kalau mau masuk ke dunia kripto pilih yang mana gitu? Oke, mungkin dari yang kedua dulu deh Mas. Kita pasti nggak diperbolehkan lah untuk ngasih saran untuk investasi Top di 5 deh, top 5 yang sering diperjualbelikan lah gitu. Oke. Ya, kemungkinan gitu sih kalaupun teman-teman yang masih baru gitu kan masuk ke kripto memang yang kalau menurut saya pribadi gitu ya yang paling paling aman adalah atau teman-teman nanti bisa langsung cek di aplikasi Ajaib Kripto yang volumenya paling tinggi sih biasanya sih Mas, yaitu ya apa namanya seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana dan seterusnya lah. Jadi kenapa saya menyebutkan beberapa koin tadi karena memang semakin besar volume transaksi atau semakin besar nilai kapitalisasi market kapitalisasi pasarnya gitu ya, biasanya volatilitasnya akan lebih terjaga dibandingkan dengan koin-koin atau token-token yang nilai kapitalisasinya lebih kecil gitu. Sebenarnya mungkin samalah cara kerjanya mungkin dengan saham gitu ya. Saham-saham dengan kapitalisasi kecil mungkin pergerakannya mungkin akan lebih liar dibandingkan dengan saham-saham blue chip. Di kripto juga sama, ada kripto yang blue chip juga seperti Bitcoin atau Ethereum gitu. Jadi mungkin kalau mau belajar bisa masuk dari sana dulu agar mental dan psikologinya bisa lebih santai gitu. Walaupun apa namanya, psikologi orang kan beda-beda. Mungkin batas toleransi orang itu bisa beda-beda. Ada yang orang yang naik 10% turun 10% masih biasa. Beda orang juga yang udah ngelihat ya udah naik turun deg-degan aja gitu. 3% udah deg-degan gitu ya. Jadi memang saran saya sih sebelum memilih kripto mana, pahami dulu sih profil investasi kita tuh seperti apa. Apakah kita high risk taker atau kita tipe orang yang menghindari risiko gitu, yang sukanya risiko yang kecil gitu. Nah, kalau memang kita yakin bahwa kita bisa menerima risiko yang lebih tinggi dibandingkan investasi pada aset konvensional, maka ya baru bisa memutuskan untuk mencoba mempelajari kripto gitu. Kan belakangan ini ya berita soal ETF Bitcoin ini kan lagi panas banget nih Mas. Ya. Sebenarnya ETF Bitcoin itu apa sih dan bedanya dengan Bitcoin biasa tuh apa sih Mas? Jadi kayak kok jadi panas diperbincangkan ini? Oke, jadi ETF, sebelum ETF Bitcoin mungkin kita kenal dulu ETF. ETF itu apa gitu? Iya. ETF itu kepanjangannya ya Exchange Traded Fund. Jadi intinya itu adalah sebuah paket investasi yang bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan di pasar saham. Nah,
masuk ke dalam ETF Bitcoin itu apa. Jadi ETF Bitcoin itu sesimpel sebuah instrumen investasi yang mana harganya itu mengacu pada harga Bitcoin aslinya, Mas. Jadi kita kalau sebut ada Bitcoin, ada ETF Bitcoin. Nah, Bitcoin ini kan harganya kita tahu naik turun naik turun. Maka si ETF Bitcoin ini juga akan meniru pergerakan harga Bitcoin gitu. Nah, kenapa ETF Bitcoin ini dibutuhkan gitu? Kenapa nggak langsung ke Bitcoin yang aslinya Aslinya aja aja gitu ya. kan? Kenapa harus lewat ETF? Pertimbangannya macam-macam, tapi yang paling utama adalah kemudahan aksesnya, Mas. Jadi banyak orang memilih atau berpikir bahwa ETF Bitcoin itu lebih cocok buat mereka karena mereka ingin memiliki investasi dengan exposure atau mengikuti harga Bitcoin, tapi mereka tidak ingin memiliki Bitcoinnya secara langsung, Mas. Karena ketika kita memiliki Bitcoin atau memiliki aset digital apapun sebenarnya, itu ada risiko yang lain adalah risiko kehilangan aset gitu. Oke. Nah, sementara kalau kita memiliki ETF-nya, berarti ya kita nggak akan kehilangan Bitcoin-nya karena ya kita nggak punya Bitcoin-nya sebenarnya. Kita hanya memiliki sebuah apa ya, sebuah instrumen, sebuah kontrak misalkan yang menyatakan bahwa kita memiliki ETF tersebut dan harga ETF tersebut sama dengan harga Bitcoin-nya gitu. Jadi kelebihan pertamanya itu kita bisa mendapatkan atau berinvestasi dengan apa namanya, mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga Bitcoin, tapi tanpa harus memiliki Bitcoin-nya itu sendiri. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua dari sisi apa namanya, regulasi gitu. Kalau mungkin ramenya terakhir ini ETF itu di US ya, Iya di US di ya Amerika gitu ya. ya. Di US sendiri memang regulasi terhadap ETF itu jauh lebih clear, bukan lebih emang sudah terjamin. Jadi kalau memang ada sebuah instrumen yang sudah diberikan regulasi bahwa dia boleh membuat ETF, maka regulasinya sudah pasti, perlindungan hukumnya sudah pasti. Nah, cuman kan di US sendiri kalau untuk Bitcoin-nya sendiri kan belum jelas nih, Mas. Maksudnya ada yang mengatakan itu sekuritas, ada yang enggak. Cuman tapi kalau ketika Bitcoin itu dianggap sebagai sebuah ETF, maksudnya ada ETF dalam bentuk Bitcoin, akan banyak orang yang menganggap bahwa, oh ini secara regulasi sudah jelas sisi ETF-nya ya. Dan biasanya regulasi yang jelas ini akan menarik investor yang sifatnya institusional, yang memang membutuhkan kejelasan regulasi dan otomatis karena kalau misalkan nanti ETF ini disetujui, mereka akan lebih tertarik dengan yang ETF-nya. ETF-nya. Karena untuk yang Bitcoin atau kripto yang lainnya pun juga saya rasa mungkin juga regulasinya masih akan terus berkembang. Cuman kalau ETF dari dulu memang regulasi sudah ada gitu. Itu sih Mas kurang lebih. Tapi apakah ETF ini sendiri bakal berdampak besar gitu bagi si Bitcoin-nya itu sendiri gitu, nilainya ya maksud saya? Ya, kalau menurut saya pribadi sih kemungkinan akan berdampak terhadap nilai dari Bitcoin itu sendiri. Karena dengan disetujuinya ETF Bitcoin secara tidak langsung regulator atau pemerintah dari sebuah negara secara tidak langsung mengakui dengan adanya legitimasi dari si Bitcoin itu tersendiri. Nah, otomatis karena disetujui maka masyarakat atau para investor akan melihat bahwa, oh hukumnya sudah lebih jelas gitu. Artinya mereka sudah ketakutan mereka bahwa suatu saat nanti ini Bitcoin akan di-ban atau dilarang atau apa akan lebih kecil karena dari sisi regulasinya pun sendiri sudah lebih ramah terhadap si Bitcoin itu tersendiri gitu kan. Nah, yang kedua, dampak terhadap harga Bitcoin bisa jadi karena ketika para manajer investasi ini apa namanya, mengeluarkan sebuah ETF Bitcoin, otomatis mereka juga akan membutuhkan Bitcoin yang sebenarnya gitu sebagai underlying asetnya. Misalkan kita bayangnya mungkin kayak apa ya, reksadana kali ya, Iya iya reksadana iya. saham itu kan dari sisi manajer investasi juga harus membeli saham yang benar gitu. Nah, otomatis kalau ETF Bitcoin ini memang permintaan dari masyarakat atau dari institusi atau dari investor itu tinggi, otomatis permintaan terhadap Bitcoin yang aslinya pun juga akan Meningkat semakin ya? tinggi juga. Permintaan semakin tinggi otomatis juga harga akan semakin Semakin tinggi tinggi. juga gitu. Kurang lebih impact yang paling umum yang bisa kita lihat sih itu sih, Mas, gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, ETF itu bakal bisa masuk nggak sih Mas sebagai kayak ya kayak di Amerika lah contohnya gitu? Mhm. Kalau itu sepertinya saya sih belum bisa melihat secara detail gitu ya potensinya seperti apa. Karena memang ETF di Indonesia sendiri memang saya lihat juga apa namanya, masih terbatas gitu ya. Maksudnya eee
sepertinya kalau menurut pengamatan saya sendiri, di sisi masyarakat Indonesia sendiri, belum terlalu familiar dengan istilah ETF gitu. Mhm. Mungkin yang lebih familiar adalah reksadana gitu ya. Iya iya, Nah, betul. apakah bisa masuk ke Indonesia atau enggak, itu saya belum bisa tahu, tapi sih biasanya regulasi yang, lebih jelas di Amerika itu akan menjadi anutan atau acuan dari, negara-negara lain, khususnya, terutama Indonesia juga gitu. Mhm. Bisa jadi nanti kita juga mengadopsi, bisa jadi nanti ada sesuatu yang kita modifikasi, mungkin bentuknya bukan seperti ETF, tapi bentuknya, lain reksadana atau dan lain-lain kita belum tahu sih. Tapi bisa jadi sih nanti akan ada, modifikasi ketika masuk ke dalam market Indonesia, Mas. Kalau menurut Mas Faisal Mhm, sendiri nih ya, kan, makin lama aset digital itu kan makin digemari. ya, Itu bakal ada dampaknya nggak sih sama, eee, aset konvensional gitu? Karena kan ya yang muda-muda makin meninggalkan aset konvensional, atau apakah menurut Mas sendiri, aset konvensional itu bakal tetap bisa bertahan jika dibandingkan dengan aset digital gitu? oke. Kalau menurut pandangan saya pribadi sih, 2 aset ini akan tetap berjalan sih, Mas. Karena Mhm. memang, eee secara regulasi pun pasti, aset konvensional sudah lebih jelas gitu ya. Kemudian, cuman kalau saya lihat memang impact dari adanya aset digital ini adalah lebih kepada, alternatif sih, Mas. Jadi, Mhm. masyarakat itu, sekarang punya alternatif lain atau, ada pilihan lain selain investasi di instrumen yang sudah ada, emas, properti, saham, dan lain-lain, punya pilihan atau untuk mendiversifikasi, investasinya gitu. Jadi mungkin, yang tadinya hanya investasi di saham atau di properti Mhm. aja, sekarang bisa diversifikasi berapa persen untuk masuk ke kripto gitu. Cuman kalau pandangan saya pribadi sebenarnya, dampaknya tidak hanya dari sisi pilihan investasi, tapi dari sisi, teknologinya juga, Mas. Jadi kan tadi Oke. ya, kripto itu kan yang menjadi backbone teknologinya adalah blockchain. Nah, sekarang itu ada istilah yang cukup, sering kita dengar adalah namanya tokenisasi, Mas. Tokenisasi itu adalah proses untuk meng-convert aset konvensional Mhm. menjadi aset kripto. Kripto. Contoh yang paling gampang adalah stablecoin. Stablecoin itu adalah kripto yang berasal dari yang nilainya itu sebenarnya sama dengan, nilai sebuah mata uang. Misalkan stablecoin yang paling umum dipakai itu adalah USDT. Jadi USDT ini adalah sebuah koin yang dikeluarkan oleh perusahaan yang namanya Tether atau kripto yang dikeluarkan oleh Tether, tapi kripto ini nilainya itu sama dengan nilai USD atau nilai dolar. Jadi satu koin USDT sama dengan satu Satu dolar. dolar. Nah, makanya, kalau dulu kan kita nggak kepikiran bisa, sebelum ada stablecoin, orang itu kalau mau beli kripto, itu harus kayak transfer bank, Mas. Jadi sifatnya saya transfer, nanti saya baru dapat kriptonya. Kripto, Nah, oke. sekarang itu orang, udah nggak perlu pakai transfer bank lagi, maksudnya ada ya bisa pakai Mhm. bank atau bisa pakai stablecoin, Mas. Jadi stablecoin itu intinya kita meng-convert uang, apa namanya, uang mata uang kita, fiat kita, dolar, rupiah, ke dalam kripto. Jadi nanti ketika kita transaksi kripto tuh udah kripto to kripto, udah nggak Oke. jadi lebih 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 gampang lah, lebih lebih fleksibel. Nah itu contoh yang paling paling sederhana dan paling banyak digunakan sekarang itu, tokenisasi untuk meng-convert, aset apa namanya, aset, konvensional dalam bentuk mata uang menjadi aset kripto gitu. Nah, cuman tokenisasi yang lainnya itu pun juga sampai sekarang masih terus berkembang. Contoh tokenisasi dalam bentuk emas. Jadi ada sebuah kripto yang nilainya itu memang menyerupai dengan emas, karena memang dia ya itu tadi, dia mentokenisasi, aset fisik dalam bentuk emas, kemudian aset fisik ini disimpan di dalam sebuah, custody, dalam sebuah Mhm. lembaga yang memang menyimpan emas itu. Kemudian perusahaan ini akan menerbitkan kripto yang misalkan satu koin ini setara dengan harga berapa gram emas gitu. Nah, kedepannya apa namanya, teknologi tokenisasi ini juga bisa berkembang untuk, mentokenisasi aset-aset konvensional, misalkan bonds atau obligasi, saham mungkin bisa juga gitu. Jadi, aset yang tadinya jadi benefit-nya adalah kita bisa melakukan investasi pada, aset yang lebih aman, yaitu aset Mhm. konvensional, tapi bentuknya sudah digital sehingga mungkin bisa ditransaksikan, secara 24 jam misalkan kayak gitu-gitu. Oke. Jadi nggak cuma dari sisi, alternatif investasi digital, tapi juga teknologi di belakangnya sih, Mas. Nah, kalau misalnya peran aset digital dalam inklusi keuangan global itu sendiri gimana sih, Mas? Oke.
Mungkin kita berangkat dari, manfaat dari aset digital atau kripto kali ya. Mhm. Di mana memang salah satu manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan, inklusi keuangan. Apa sih itu inklusi keuangan? Intinya adalah inklusi keuangan adalah seberapa mudah masyarakat mengakses sebuah layanan keuangan Mmm. gitu. Nah, aset digital ini sebenarnya kenapa bisa secara teori, bisa meningkatkan inklusi keuangan karena tadi ya, sifat dari aset digital ini adalah borderless, Mhm. tidak, apa namanya, tidak bergantung pada lokasi. Jadi lokasinya mau di ujung dunia manapun, Mhm. syaratnya selama masih ada internet, masyarakat di sana akan bisa terfasilitasi dengan, apa namanya, layanan aset digital gitu. Nah, sebagai contoh gitu ya, misalkan ada sebuah ini studi kasus saja sebuah negara, El Salvador gitu ya, Mhm. yang memang secara regulasi negara ini sudah, melegalkan, aset Penggunaan. kripto khususnya Bitcoin gitu ya, sebagai legal tender atau, alat pembayaran yang sah gitu. Jadi di saat di negara El Salvador itu, orang bisa nih jual beli barang atau transaksi dengan dan pembayarannya dilakukan dengan Bitcoin gitu. Nah, ada juga misalkan layanan, apa namanya, Eee, remittance. Remittance itu Mhm. adalah transaksi transfer antar negara, Mas. Jadi kalau di El Salvador itu kenapa mereka menganggap bahwa Bitcoin itu bisa berdampak positif terhadap masyarakat mereka, karena banyak warga negara El Salvador yang bekerja di Amerika Mmm. dan karena bekerja di Amerika otomatis gaji yang mereka dapatkan akan dikirimkan ke negara asal mereka yaitu El Salvador. Nah, sebelum adanya kripto atau aset digital atau Bitcoin, mereka ya ketika mereka transfer pasti akan menggunakan layanan konvensional misalkan lewat, bank atau jasa Mmm. keuangan lainnya dan, berdasarkan studi kasus ini mereka menganggap bahwa dengan menggunakan Bitcoin seharusnya biaya transaksinya akan lebih kecil, akan lebih murah. Karena memang, ya itu tadi, by nature memang aset digital ini memang, tidak terbatas dengan apa namanya, wilayah gitu ya. Jadi mau transfer dari negara apapun ya biayanya tetap sama aja. Mau deket mau jauh nggak ngaruh gitu karena memang nggak Mmm. ada hubungannya gitu kan. So, dari sisi, transaksi antar negara itu bisa menolong mereka. Dan juga, eee, apa, sifat dari, aset digital khususnya kripto itu kan dia sifatnya anonimus, Mas. Jadi ketika saya pengen menyimpan atau memiliki sebuah Bitcoin, saya tidak harus mendaftarkan nama saya atau Mhm. mendaftarkan diri menggunakan email dan lain-lain. Saya hanya perlu memiliki, wallet yang, wallet itu juga sifatnya anonimus. Jadi setiap orang pada dasarnya memiliki hak atau memiliki akses untuk bisa apa namanya, menggunakan aset kripto. Secara secara teorinya seperti itu sih, Mas. Makanya kenapa bisa meningkatkan inklusi keuangan, ya karena persyaratan untuk orang bisa memiliki atau menyimpan sebuah aset kripto itu jauh lebih mudah gitu, Mmm. dibandingkan, apa namanya, dia, dan bisa jadi dia memang tidak tersentuh oleh layanan, keuangan konvensional. Mungkin bisa jadi karena memang lokasinya yang, terlalu dalam, Mmm. di pelosok mungkin, atau mungkin memang karena, masyarakat ini memang tidak memiliki dokumen yang, apa namanya, yang dipersyaratkan gitu. Misalkan, ya itu tadilah, Iya, misalkan, kalau di kita mungkin nggak punya KTP KTP atau atau apa gitu email kan. atau Nah, apa gitu ya? kalau kripto Bitcoin kan nggak butuh KTP dan lain-lain gitu kan. Mhm. Jadi, alasan utamanya sih ke sana sih, Mas, gitu. Tadi kan kita udah ngomong ya, Mhm. muter-muter nih Mhm. soal kripto, Bitcoin, tapi kayaknya ada satu pertanyaan yang kelewat nih ya. Mhm. Mungkin bagi teman-teman tech juga kan masih belum paham, sebenarnya kalau misalnya kita beli asetnya kripto Mhm. itu, yang kita dapatkan apa sih? Kalau misalnya kita beli saham kan kita dapat nota saham gitu kan, kalau Iya. kita beli emas kita dapat pegang emasnya, atau misalnya kayak kita main game, kita beli voucher game kan kita masih bisa melihat gitulah, benda yang kita beli gitu. Nah, kalau kita beli Bitcoin tuh sebenarnya apa sih yang kita pegang gitu, Mas? Oke. Jadi, balik lagi ke sifat dari aset digital ini memang kan tidak bisa kita pegang gitu ya, Mas. Iya nih. Jadi yang bisa kita lihat itu sebatas angka sebenarnya. Nah, cuman angka ini kelebihan dari, kripto itu kan kripto ada kata kriptografinya sebenarnya. Mhm. Jadi kelebihan dari, kripto sebagai aset digital dibandingkan dengan aset digital lainnya, misalkan aset digital kan macam-macam ya, bahkan kayak lagu di HP kita pun itu Mhm. kan bisa disebut sebagai aset digital. Cuman kan bedanya dari aset digital, yang non kriptografik itu adalah kalau yang menggunakan kriptografi itu kita bisa memastikan
keasliannya. Contoh zaman dulu tuh banyak lagu-lagu bajakan kan, Iya. kita download MP3 atau apa Iya. gitu. Ya itu karena dia tidak diamankan dengan kriptografi. Jadi, bisa diduplikasi dan bisa dibilang duplikasinya itu sangat identik atau sangat sama dengan versi, file Aslinya. aslinya gitu kan, masternya gitu. Nah, kalau di kripto itu enggak, karena dia diamankan dengan kriptografi, dengan di jaringan blockchain itu, maka ketika saya memiliki 1 Bitcoin dan itu memang tercatat di blockchain itu, maka saya benar memiliki Bitcoin itu dan Bitcoin ini bisa saya pindahkan ke orang lain. Jadi, dan orang lain pun dia akan menerima Bitcoin yang sama dengan yang saya transfer karena proses itu divalidasi menggunakan tadi teknologi kriptografi dan blockchain itu tadi. Makanya tadi balik ke pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang dimiliki? Yang dimiliki adalah ya kita memiliki, sebuah aset Bitcoin dan gimana cara kita memastikan bahwa kita memiliki aset itu dengan cara kita mengecek apakah transaksi atau kepemilikan Bitcoin kita tercatat di blockchain-nya atau enggak. Nah, cara ngeceknya gimana? Ada sih, nanti tinggal, teman-teman bisa browsing, banyaklah, website-website yang bisa kita sebut sebagai chain scanner atau blockchain scanner. Blockchain scanner ini fungsinya adalah kita nanti bisa memasukkan alamat, wallet, nanti kita ngobrol lagi wallet itu apa gitu ya. Kita masukkan alamat wallet kita ke sana, kita cek saldo kita di sana berapa. Kalau memang saldo kita misalnya benar ada saldo berapa Bitcoin, berarti memang, kita berhasil menerima, Bitcoin yang kita beli tadi gitu. Jadi, cara memastikannya ya sebenarnya tadi cuma ngecek ke blockchain itu tadi, apakah benar kita menerima Bitcoin itu atau enggak gitu. Nah, tadi, jadi kalau ditanya nih, apa yang kita dapat ya sebenarnya kita dapat si kriptonya itu gitu. Cuman, mungkin konsep dari kalau kita mendefinisikan barang yang kita beli itu hanya sebagai barang yang bisa kita Pegang atau kita lihat, itu memang agak susah kalau di dunia digital. Karena ya itu tadi, kalau digital kan selama kita bisa memvalidasi bahwa, aset itu beneran ada atau tercatat, yaitu memang secara konteks digital memang ada gitu sih, gitu. Jadi berarti paling enggak kita itu punya kunci untuk, melihat saldo, kripto kita di sebuah wallet gitu. Betul. Nah, jadi tadi ngomongin seperti kita bahas soal wallet ya gitu. Jadi kalau kita membeli sebuah kripto memang, cara yang paling umum yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membeli melalui platform exchange atau platform perdagangan, aset kripto. Contohnya kami gitu ya, Ajaib Kripto. Nah, ketika masyarakat membeli let's say Bitcoin gitu ya, beli Bitcoin di Ajaib Kripto, maka Bitcoin itu akan, hasil pembelian Bitcoin itu akan terlihat di aplikasi. Nah, kalau misalkan masyarakat atau teman-teman atau pelanggan ingin, menyimpan Bitcoin itu sendiri, karena kan selama Bitcoin itu, masih ada di aplikasi Ajaib Kripto berarti, aset tersebut, masih tersimpan di, Ajaib Kripto gitu, masih tersimpan di platform. Tapi kalau sebenarnya masyarakat juga memiliki opsi untuk menyimpan aset Bitcoin mereka secara mandiri, yaitu Oh dengan itu boleh? Maksudnya ada opsinya? ada opsinya. Jadi Oke. memang seperti itu gitu. Jadi, mereka bisa memindahkan Bitcoin yang tadinya mereka beli di platform Ajaib Kripto misalkan, mereka transfer tuh Mas, transfer ke wallet pribadi. Jadi kalau tadi sebelum ditransfer itu wallet-nya dari wallet Ajaib Kripto, mereka bisa transfer misalkan saya punya wallet pribadi, bisa saya pindahkan tuh dari Ajaib Kripto ke wallet pribadi saya. Nah, cara punya wallet-nya tuh gimana? Sebenarnya banyak caranya, wallet itu ada 2 jenis, ada wallet yang sifatnya hot wallet sama cold wallet. Kalau hot wallet itu, adalah wallet yang biasanya itu, terinstall di, HP atau di komputer, atau terhubung dengan internet. Jadi saya tinggal install aplikasinya, banyaklah jenis-jenisnya wallet, ada macam-macam, ada Exodus, ada Trust Wallet dan lain-lain gitu ya. Tinggal install aplikasinya, nanti bikin, intinya ketika kita membuat sebuah wallet, prosesnya adalah nanti kita akan diberikan sebuah alamat wallet, alamat ini bersifat publik, itu yang akan digunakan untuk transfer nanti nih, kalau mau transfer ke alamat ini. Nah, sama yang kedua adalah password-nya. Nah, password ini yang tidak boleh diberitahu ke siapapun, atau kita sebutnya seed phrase atau private key, atau password lah gampang masyarakat umum taunya. Nah, selama kita memegang password ini, seharusnya kripto kita akan aman. Jangan sampai password ini kita, kasih ke orang, atau bahkan jangan sampai password ini kita catat di
kertas atau di mana gitu lah ya. Nggak apa-apa kalau intinya Mhm. jangan dicatat di sebuah device yang terkoneksi dengan internet. Oh, justru kalau misalnya dicatatnya di buku atau di kertas lebih aman Lebih ya? aman, cuman mungkin itu perlu dipikirin kalau nanti kebakaran atau Iya kena iya air iya. gitu kan. Cuman yang paling penting jangan sampai dicatat di laptop, di Mmm, HP, apapun device yang ada berpotensi terhubung dengan internet. Karena kan zaman sekarang semua yang terhubung dengan internet, bisa berpotensi terjadi hacking dan seterusnya. Jadi mhm. datanya bisa diambil gitu. Karena, password ini sifatnya sangat penting. Begitu orang tahu password kita, itu bisa dipastikan 100% itu, dia bisa mengambil aset kita gitu. Jadi, makanya password ini harus disimpan kalau bisa di sebuah tempat yang sifatnya offline, bisa apa namanya, di kertas, di Mhm. buku, atau yang paling aman biasanya disimpan di dalam bentuk plat plat logam. Oh, plat logam, Jadi iya iya iya. diukir atau grafir gitu ya. Jadi kalau plat logam itu kan nggak akan hilang, maksudnya Mhm. nggak akan terbakar, nggak akan, apa namanya, nggak mudah terbakar, nggak mudah, basah, lapuk gitu Mhm. kan. So, begitu nanti disimpan, kita sudah punya wallet-nya tadi aset kripto yang kita beli di exchange ya jadi itu bisa kita transfer tuh dengan menggunakan alamat yang kita dapatkan di, platform wallet-nya tadi gitu. Nah selama ada di wallet situ ya udah, kita tinggal ya itu hanya sebatas untuk penyimpanan aja, selama kita belum ada kebutuhan untuk pakai kriptonya misalkan untuk dijual lagi atau ditransfer ke tempat lain, ya akan tersimpan di situ gitu. Berarti artinya kalau misalnya kita pakai Ajaib Kripto nih, Mhm, terus tiba-tiba HP kita hilang atau misalnya laptop kita hilang, ya. itu berarti, Bitcoin kita nggak hilang kan? Iya. Atau itunya kita nggak hilang kan? Nggak hilang. Jadi sebenarnya, kripto yang dibeli sama, teman-teman, sama pelanggan, masyarakat itu bukan disimpan di HP gitu. Jadi, Mhm. kriptonya itu akan tetap tercatat di blockchain, Mhm. yang disimpan di HP itu adalah cuman, apa namanya, informasinya aja gitu, bahwa saya baru beli Bitcoin senilai berapa, misalnya 1 Bitcoin Mhm. gitu. Kita bisa lihat informasinya, cuman bukan berarti kripto itu ada di, handphone kita. Itu konsep yang perlu kita pahami Mhm bersama mhm. sih gitu. Jadi walaupun nanti, HP kita hilang atau apa namanya, internetnya mati dan seterusnya atau datanya kehapus, ya kripto kita tetap tersimpan di blockchain gitu. Tapi kan kayak di awal tahun 2020, 2021 itu kan sampai ada berita ya Mas, kayak di Amerika ada seseorang gitu kan, mati-matian cari harddisk dia yang isinya katanya ada Bitcoin-nya. Nah, itu perbedaannya apa sih yang antara yang ditaruh di harddisk itu dan yang, wallet yang digunakan sama Ajib Kripto? Oke, sebenarnya gini Mas, yang disimpan di dalam harddisk itu bukan kriptonya. Jadi Mhm. kripto itu nggak pernah bisa disimpan sebenarnya. Kripto Mhm. itu, bentuknya hanya sebagai sebuah pencatatan, yang catatan itu disimpan di dalam blockchain. Nah, yang disimpan di dalam harddisk itu sebenarnya kuncinya doang, password-nya doang. Nah, Oke. makanya tadi saya sarankan, kalaupun mau nyimpen password tadi jangan cuma di satu tempat doang. Misalkan jangan cuma di satu flash disk atau, sebenarnya bahaya sih menyimpan menyimpan password di dalam bentuk device elektronik, misalkan Mhm. harddisk atau flash disk, Hasdish ya. apapun itu gitu. Karena tadi ada pertama risiko hilang pasti, Mhm. sebenarnya risiko hilang bisa di mana aja lah, cuman, apa namanya, risikonya lebih ke karena device itu berpotensi berhubungan dengan internet, Mmm. yang bisa ya di-exploit lah gitu kan. Nah, kalau balik lagi tadi ke case di Amerika, ada mungkin orang yang mati-matian gitu ya Iya, nyari-nyari, hard disk-nya yang harddisk-nya. hilang itu tadi, karena dia nggak akan pernah bisa mendapatkan akses terhadap Bitcoin-nya kalau dia nggak menemukan hard disk ini, karena Mhm. password-nya itu tersimpan di hard disk ini. Loh kenapa kok nggak diingat aja password-nya gitu ya, kenapa harus disimpen? Karena password blockchain itu random Ribet. Mas. Iya iya iya. Jadi, A1 random, jadi kombinasi antara huruf besar, kecil, dan angka. Mhm. Jadi bisa sih diingat gitu, cuman, susah sih Susah pasti. ya? Jadi, paling gampang memang disimpan ya, Mmm. cuman kita gimana cara nyimpennya dengan aman sih gitu. Nah, kalau saya pribadi sih memang tadi kan saya jelaskan ya ada hot wallet sama cold wallet. Nah, kalau hot wallet itu tadi yang, eee, berupa software yang kita install di HP atau Oke. laptop. Nah, kalau cold wallet itu dia bentuknya fisik, Mas. Jadi Mhm. fisik dan device ini memang sudah terisolasi. Jadi walaupun device-nya kita colok ke laptop, kita colok ke HP, dia nggak akan, apa namanya, karena sudah terisolasi dia nggak akan terhubung Terhubung dengan ke internet internet. gitu. Jadi sudah isolated lah gitu. Makanya kunci, atau password yang untuk wallet kripto tadi hanya tersimpan di device ini, Mhm. nggak akan pernah keluar, atau, terupload ke internet dan lain-lain sih. Nah kan tadi kan
aset digital itu kan kripto ya. Kripto itu kan bentuknya nggak cuman kayak Bitcoin aja kan. Ya. Orang juga sekarang memperjualbelikan NFT ya. Ya, betul. Nah, kalau bedanya antara NFT sama Bitcoin dan lainnya itu apa sih sebenarnya yang paling mendasar gitu loh, Mas? Oke. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu kalau secara standar itu ada 2 jenis sih, Mas. Ada fungible token sama non fungible token. Fungible itu apa sih? Fungible itu artinya dapat dipertukarkan. Jadi kalau Bitcoin, Ethereum, semua koin-koin yang kita kenal sekarang yang selain NFT itu kita sebenarnya secara tipenya itu dia fungible token atau token yang bisa dipertukarkan. Dipertukarkan dan dipecah-pecah. Contoh misalkan ketika saya mentransfer 1 Bitcoin ke Mas Chandra, maka Mas Chandra menerima ketika saya memiliki 1 Bitcoin dan Mas Chandra punya 1 Bitcoin juga, maka nilai 1 Bitcoin saya itu sama dengan nilai 1 Bitcoin yang Chandra. Jadi nilai antar koinnya itu sama. 1 dan 1 itu sama gitu. Konsepnya gitu. Yang kedua bisa dipecah-pecah. 1 Bitcoin itu bisa dipecah sampai misalkan 0,001 Bitcoin. Jadi bisa dalam bentuk pecahan gitu. Nah, kalau NFT atau non fungible token itu by definition dia non fungible, tidak dapat dipertukarkan dan tidak dapat dipecah. Artinya kalau saya punya 1 NFT A dan Mas Chandra punya 1 NFT B, nilainya nggak sama karena nggak bisa dibandingkan. NFT A, misalkan NFT saya dalam bentuk lukisan A, Mas Chandra NFT B dalam bentuk lukisan B. Nilainya kan kita nggak bisa bandingin. Lukisan A dengan lukisan B kan bisa jadi tergantung orang nih menilainya mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah gitu. Itu bisa dipertukarkan. Dan juga tidak bisa dibagi-bagi. 1 NFT ya 1 itu aja. 1 NFT dalam bentuk gambar A, ya udah nggak ada satuan setengah NFT, 0,25 NFT kan nggak ada. Tapi kalau Bitcoin 0,5 Bitcoin ada, 0,1 Bitcoin ada gitu. Jadi perbedaan karakternya di sana sih Mas antara koin yang sifatnya fungible dan NFT yang sifatnya non fungible gitu. Kan dengan kehadiran NFT ini kan sekarang makin banyak ya kayak perusahaan-perusahaan yang akhirnya memanfaatkan NFT ini sebagai sebuah platform untuk menciptakan sebuah game atau apa. Nah, kalau misalnya dari Mas Faizal sendiri nih, melihat NFT di dunia game itu seperti gimana sih? Oke. Jadi saya melihatnya NFT di dunia game ini sebagai sebuah kemajuan gitu ya, yang mana kita mungkin melihat fenomena game zaman dulu mungkin orang main game dianggap sebagai cuman main-main dan buang-buang waktu mungkin atau sekedar hobi lah gitu. Tapi makin ke sini bahkan sebelum adanya NFT pun game itu sudah bisa menjadi sebuah profesi. Karena game itu ketika kita bermain game dan serius mendalami, maka kita bisa mendapatkan nilai ekonomi di situ atau penghasilan mungkin dari situ. Dan ujungnya juga game ini sekarang sudah nggak cuma dianggap sebagai hobi atau sekedar bermain, tapi bisa menjadi profesi juga. Nah, dengan adanya kehadiran NFT ini, membuat nilai ekonomi dari sebuah game itu jadi lebih besar lagi. Kenapa? Karena dulu sebelum adanya teknologi blockchain ataupun NFT ini, penghasilan yang kita dapat dari sebuah game itu belum bisa keluar dari ekosistem itu sendiri. Misalkan kita punya skin ya, skin dari game apalah gitu ya. Ya skin itu hanya bisa dipakai untuk game itu doang. Nah, sementara dengan NFT karena dia itu sifatnya interconnected gitu ya. Jadi NFT ini aset yang kita punya di dalam sebuah game itu bisa kita keluarkan, Mas. Misalkan kita punya senjata dalam game A gitu kan. Senjata ini bisa kita keluarkan dari game, kita jual di platform NFT. Jadi yang beli dulu mungkin belum bisa kita keluarin gitu kan. Sekarang kita udah bisa keluar, kita punya senjata bisa kita perdagangkan di pasar NFT gitu. Dan karena kita bisa perdagangkan juga otomatis ya nilainya bisa jadi lebih intinya kita market untuk kita memperdagangkan item game kita akan jadi lebih besar gitu. Nah, yang kedua juga NFT ini sifatnya interconnected. Jadi bisa jadi sekarang udah ada sih beberapa game yang dia secara game berbeda, tapi itemnya bisa dipakai di beberapa game. Misalkan saya punya senjata A di game A. Senjata ini kita bisa keluarkan dari game itu, kita jual di platform NFT. Orang lain yang beli nanti bisa dipakai di game yang lain, Mas. Jadi senjatanya sama, tapi di universe atau di game yang berbeda. Itu udah ada sekarang, ada beberapa game yang sudah interkompatibel lah antar game yang lain, itu dengan memanfaatkan NFT tadi.
apa namanya, itu kalau saya bilang kenapa, NFT ini bisa apa ya, meningkatkan skala ekonomi dari, apa namanya, industri game sih gitu, Mas. Nah, kalau di Ajaib Crypto sendiri tertarik nggak sih membuat sebuah platform game berbasis NFT gitu, Mas? Iya, eee, kalau di Ajaib Crypto sendiri memang kita, visi dan misinya adalah memang, kita pengen terus berinovasi gitu ya, Mhm. khususnya kalau Ajaib Crypto berarti inovasi di, industri kripto atau Web3 gitu atau blockchain lah. Mhm. Nah, cuman kalau ditanya apakah kita tertarik atau enggak, sebenarnya kita sudah jalan ini, Mas. Jadi, kita beberapa waktu yang lalu kita baru launching Mhm. fitur di dalam aplikasi Ajaib Crypto, kita sebutnya Play to Earn. Play to Earn ini adalah simpelnya sebuah fitur game, di mana ketika, customer gitu atau pelanggan bermain game di situ, mereka akan dapat, reward atau pendapatan dalam bentuk, kripto juga gitu. Nah, Mmm. nama gamenya itu Space Miner, jadi konsepnya adalah, pelanggan itu melakukan simulasi menambang Mining. koin gitu, mining gitu ya. Tapi mining-nya itu kayak di luar angkasa gitu Oke. kan, mining sebuah, koin, kita kasih namanya Space Coin. Nah, dari situ, pelanggan ya tiap hari bisa melakukan apa, bermain game di situ, mendapatkan koin, kemudian nanti bisa ditukarkan dengan aset kripto. Nah, kalau pengen lebih cepat lagi nih, kan kalau Mhm. mining kan, kita konsepnya ada kecepatan nih. Jadi, kalau pengen apa namanya, mining-nya bisa lebih cepat lagi, teman-teman bisa ngajak teman juga untuk main. Jadi, Mmm, setiap satu teman yang kita ajak main itu juga akan menambah kecepatan kecepatan mining kita, mainnya. gitu. Jadi, Oke. konsepnya sih harapannya dengan kita memperkenalkan fitur ini, selain untuk apa ya, meningkatkan engagement dari, pelanggan kami dari Ajaib Crypto, juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara tidak langsung. Karena dengan begitu masyarakat secara perlahan-lahan akan mulai menyadari bahwa kripto itu memiliki fungsi lain gitu, selain untuk cuman buat trading aja. Jadi Mhm. ada fungsi yang bisa dipakai, ya salah satunya yang paling umum sekarang adalah untuk di dunia game, gitu. Oke. Nah, kan belakangan ini juga Bapepti juga kan kemarin, meluncurkan bursa kripto ya di Ya, ya, Indonesia. Itu ada nggak sih dampaknya nanti buat aset kripto di Indonesia gitu, Mas? oke. Eee, Mungkin sebelum ke sana kita perlu tahu dulu kali ya, Mhm. kenapa sih diperlukan adanya sebuah bursa kripto gitu. Jadi memang, apa namanya, tujuan utama dari regulator di Indonesia, apa namanya, meregulasi aset kripto tersendiri memang tujuan utamanya adalah untuk perlindungan konsumen, perlindungan Mhm. nasabah gitu. Karena memang kita cukup ketahui bahwa di luaran sana memang kripto ini bisa dibilang sudah memakan banyak korban gitu kan, Mmm, mhm. baik korban yang, memang karena apa namanya, korban dari orang lain atau mungkin karena korban ketidaktahuan diri sendiri. Mungkin karena saya tadi ya lupa nyimpen apa, Password dan password-nya atau lain-lain ya. apa jadi, hilang asetnya atau apa gitu. Nah, kehadiran dari regulator dalam hal ini BPPT adalah untuk melindungi itu semua. Nah, salah satu, inisiatif yang dikeluarkan oleh Bapepti yang sebenarnya sudah diwacanakan kurang lebih 3 tahun, hampir 3 tahun yang lalu lah, itu adalah dengan me memisahkan atau membagi, tanggung jawab ekosistem kripto ke dalam beberapa pihak. Nah, belakangan, dari Bapepti sudah mengeluarkan aturannya dan kita tahu bahwa akan ada 3 pihak yang nantinya akan mengelola ekosistem kripto di Indonesia. Itu pihak pertama adalah pihak, apa namanya, exchange nasionalnya, bursa nasional, maksudnya Mhm. bursa kripto nasional. Yang kedua itu adalah dari sisi, clearing, dan yang ketiga itu adalah dari sisi custody atau penyimpanan aset. Nah, tugasnya Mhm. masing-masing pihak ini memegang tugas yang berbeda. Kalau bursa nasional tugasnya adalah sebagai pencatatan transaksi nantinya. Maksudnya, eee, seluruh transaksi aset kripto yang terjadi nanti akan dimonitor dan dicatat oleh si, bursa nasional Bosan. ini. Kemudian clearing itu nanti fungsinya adalah untuk lebih ke, apa namanya, pencatatan asetnya, kayak, settlement-nya gitu ya, ketika ada nasabah yang beli dan, ada yang jual itu apakah transaksinya cocok atau enggak, lebih ke proses settlement. Dan terakhir adalah dari sisi custody atau penyimpanan aset. Jadi nantinya, aset-aset, kripto milik pelanggan atau milik masyarakat juga akan, eee diamankan gitu, apa, diproteksi oleh, pihak, yang menjalankan, custody ini gitu. Nah, impact-nya atau dampaknya apa gitu ya terhadap masyarakat? Pasti yang, dampak pertama adalah, balik lagi ke tujuannya yaitu, perlindungan, nasabah gitu atau perlindungan customer. Karena dengan adanya, apa namanya, 3 entitas baru ini otomatis, apa namanya,
secara, pemantauan itu akan lebih, akan lebih dipantau lah. Jadi setiap transaksi yang terjadi, setiap aset yang dimiliki sama pelanggan itu akan dimonitor oleh, 3 entitas yang berbeda. Jadi, eee, apa namanya, yang paling diuntungkan, pertama dari sisi pelanggan, karena akan lebih jelas secara secara framework hukumnya dan secara, keamanan dari investasi mereka. Tapi karena harapannya dengan meningkatnya, kepercayaan dari para masyarakat, otomatis juga secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap minat terhadap industri kripto secara Mhm. keseluruhan gitu. Jadi harapannya sih nanti, ke depannya juga, makin banyak masyarakat yang merasa aman dan otomatis industri kripto juga akan, semakin, meningkatlah gitu. Harapannya sih ke sana sih, Mas. Oke. Nah kan Ajaib Kripto itu kan sebagai platform ya untuk jual beli eh, kripto kan. Ya. Nah, tapi di dalam aplikasi ini ada nggak sih Mas kayak fitur-fitur buat edukasi soal kripto atau aset digital gitu biar masyarakat itu lebih bisa mengenal aset digital gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara soal edukasi memang, kita tidak hanya terbatas pada aplikasinya aja, Mas. Karena kan, Hmm. di aplikasi di aplikasinya sendiri pun kita juga ada beberapa fitur yang memang, bisa membantu, pelanggan atau customer untuk bisa belajar lebih dalam lagi, yaitu yang paling umum adalah, kita ada fitur, berita sebenarnya. Jadi Hmm. berita itu isinya adalah konten-konten atau artikel-artikel ataupun berita yang, bisa digunakan oleh, customer kita atau pelanggan kita untuk belajar gitu lebih Hmm. dalam, atau nggak cuma belajar tapi juga untuk mengikuti update, market juga gitu. Nah, tapi di luar aplikasi pun kita juga sebenarnya secara perusahaan, kita Mhm. juga punya banyak program nih Mas yang, tujuannya adalah untuk mengedukasi, atau meningkatkan literasi masyarakat gitu. Beberapa di antaranya misalkan kita ada, ada event ada online event di Twitter Mhm. Space gitu ya. Mhm. Setiap, seminggu sekali jadi, tim kami kayak ya melakukan update market, penjelasan mengenai project-project kripto, apa yang sedang berjalan sekarang. Jadi, masyarakat akan terlebih teredukasi. Kita juga ada event-event webinar, kemudian ada, semacam meet up dengan para komunitas gitu ya, secara offline maupun online. Online kita juga, menyediakan sebuah, grup komunitas di Telegram, ya itu Mhm. nanti kita bisa di sana, masyarakat bisa bertanya-tanya apapun mengenai ajaib kripto ataupun tentang, industri kripto secara umum gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya soal program edukasi memang, tidak terbatas di fiturnya doang atau di Mhm. aplikasinya doang, tapi di program-program, di luar itu juga sih, Mas, gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas sebelum kita tutup podcast kesempatan kali ini. Kalau misalnya nih, gua punya key fisik ya, terus tiba-tiba gue lupa nih nyimpan di mana atau hilang. Ada nggak sih kayak perusahaan yang bisa membantu recover si kunci yang hilang ini? Oke, ini mungkin saya mau clarify dulu pertanyaannya apakah untuk mengamankan kuncinya atau untuk membantu kita menemukan kunci yang hilang? Dua-duanya Dua-duanya? gitu, Oke. dua-duanya deh. Oke, mungkin dari satu dulu kali ya. Hmm. Sebenarnya, kalau di Indonesia setahu saya sih, belum ada, tapi Mhm. di luar sana memang ada perusahaan-perusahaan, yang menyediakan layanan penyimpanan, kunci kripto. Jadi biasanya mereka tuh punya sebuah tempat, terpencil, dan isinya di sana itu ada brankas. Nah, brankas itu, eee, ya intinya kita semacam sewa brankas di sana, Mas. Jadi Mhm. sewa brankas kita bisa, eee, menyimpan aset kripto kita yang, sepenuhnya offline, karena kan itu sifatnya fisik ya, Mhm. bukan disimpan di komputer atau di database atau di cloud. Jadi simpannya itu benar-benar di sebuah brankas fisik. Eee Ya kalau di Indonesia sendiri ya paling gampang ya kita simpen di brankas di bank Mhm. mungkin kan gitu yang, atau mungkin, ya di brankas di bank lah yang paling gampang atau kalaupun mau simpen sendiri di rumah juga bisa. Nah itu tapi untuk proses penyimpanan. Sama di Indonesia sendiri menurut saya sih belum ada atau mungkin belum banyak, tapi di luar sana memang, khusus di Amerika ya, memang ada beberapa organisasi atau mungkin semacam perusahaan yang, bisnisnya itu adalah recovery atau, tadi menemukan, koin Mhm. atau, password kripto atau wallet yang hilang gitu sih, Mas. Mhm. Dan kalau menurut saya pribadi sih jangan sampai itu terjadi gitu. Iya. Karena, apa ya,
itu tadi, kunci dari kripto itu sebenarnya cuma satu, di password-nya itu Password-nya aja. itu ya. Dan kalau emang password-nya itu hilang, bisa dipastikan 99% itu tidak bisa diakses lah. Jadi Oke. sebenarnya kripto kita masih ada di blockchain, cuman karena kita tidak punya akses ke dalam wallet-nya Wallet-nya itu. itu, kita tidak bisa menggunakan kriptonya gitu. Mhm. Jadi saran saya sih sebagai maksudnya ya yang cukup inilah ada beberapa pengalaman di dunia kripto, saran saya lebih baik kita lakukan pencegahan gitu. Jadi Mhm. caranya gimana? Ya pertama kita bisa pilih dulu kita mau simpan kripto kita di hot wallet atau cold wallet. Cold wallet pasti lebih aman, cuman biasanya lebih mahal Lebih karena mahal. kita harus beli device-nya. Hot wallet ya mungkin untuk pemula atau yang mungkin kalau aset kita masih belum terlalu banyak, mungkin kita bisa taruh di hot wallet dulu. Nah, kemudian begitu kita bikin wallet-nya itu kita catat password-nya tadi atau seed phrase-nya atau private key-nya. Kita catat di dalam kertas atau di dalam buku atau kalau saya sendiri saya catat di plat Di aluminium, besi Mas. ya? Oh ya, Jadi kalau aluminium kan nggak karatan dan gampang untuk diukir grafir gitu ya? ya, grafir Iya. gitu kan. Jadi saya tulis di situ, saya simpan di brankas, jadi aman gitu, double protection lah gitu. Nah, selanjutnya juga kita bisa bikin backup, Mas. Jadi kalau takutnya kalau yang ini hilang, kunci yang pertama hilang, masih ada backup-an yang lain. Nah, seharusnya sih dengan cara seperti itu sudah cukup aman lah gitu untuk kita bisa menyimpan aset kripto kita, dan harapannya sih jangan sampai kita butuh pihak lain ya Lain. untuk mencari atau ya menemukan kripto yang hilang itu sih. Oke, sahabat tech, itu tadi pembahasan podcast kali ini soal aset digital. Semoga informasi yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini bisa membantu kalian lebih memahami lagi soal aset digital. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.